Pada video kali ini, mari kita mengulas lebih detail mengenai chapter 5 kemarin dan sedikit memprediksi akan seperti apa alur cerita dari chapter ke-6. Pertama, kita mulai dari apa itu pohon dewa atau Shinju. Shinju merupakan perwujudan unik yang memiliki ego dengan menyerap cakra dari orang yang dimakan Sumiaka dan berubah menjadi pohon, kemudian melahirkan mereka, di mana perwujudan mereka terbentuk setelah Kode melakukan perubahan kepada benih Shinju atau Jubi dengan menggunakan claw marks atau tanda cakar, sehingga terbentuklah apa yang disebut sebagai Sumiaka. Dari Sumiaka itulah mereka berevolusi dan memiliki ego. Tetapi meskipun Sumiaka sudah memiliki ego, namun bentuk mereka masih seperti bentuk humanoid. Tetapi setelah berhasil memakan shinobi dan merubah shinobi menjadi pohon, mereka mengkloning bentuk shinobi tersebut melalui cakra yang diserapnya. Tapi bukan hanya itu saja, perasaan dan memori dari shinobi tersebut sepertinya juga ikut mengalir ke dalam diri para Shinju. Itulah kenapa ketika Ino Shikacho melihat Meoki telah berubah menjadi pohon, Mitsuri juga merasakan amarah dan kesedihan yang sama seperti mereka. Dari keempat Shinju, yaitu Shinju Bug, Mitsuri, Hidari, dan Jura, sosok pemimpinan sangat terlihat pada sosok Jura. Tapi kita memang belum dijelaskan lebih detail mengenai apa yang mempengaruhi kemampuan mereka saat terlahir menjadi Shinju. Jika dilihat dari semua orang yang telah berubah menjadi pohon, bukankah yang terlihat kuat hanya Sasuke saja? Sebelumnya Shinju yang selalu dimanfaatkan oleh Otsutsuki untuk memanen buah cakra, dan sekarang telah berbalik, di mana para Shinju justru memburu Otsutsuki untuk membuat mereka berevolusi. Namun karena mereka baru saja dibangkitkan, hasrat akan pengetahuan mereka jauh lebih tinggi, dan itu melampaui dorongan naluri mereka untuk memakan Otsutsuki. Itulah sebabnya mereka menargetkan seseorang yang notabene bukan dari klan Otsutsuki. Pertama, kita mulai dari Jura yang menargetkan Uzumaki Naruto. Bukankah itu sedikit aneh? Bagaimana Jura bisa mengetahui jika Naruto masih hidup? Sedangkan timeline Naruto disembunyikan dalam dimensi Daikokuten, yaitu sekitar 3 tahun yang lalu. Itu pun hanya Kawaki dan Eda yang mengetahuinya. Jadi sebenarnya alasan Jura menargetkan Uzumaki Naruto itu hanya berdasarkan insting dan mengikuti suara hatinya. Dalam insting tersebut juga dipengaruhi oleh memori yang berasal dari orang yang berubah menjadi pohon. Dan sepertinya Jura memang tidak mengetahui di mana keberadaan Naruto sekarang. Tetapi jika kalian perhatikan kotak hitam yang ada di belakang Jura, bukankah itu mirip seperti kotak yang ada dalam dimensi Daikokuten Kawaki? Apakah itu artinya Jura juga memiliki dimensi spesial seperti Daikokuten? Atau mungkin dimensi yang bisa menghubungkannya dengan dimensi Daikokuten? Ini akan menjadi semakin menarik apabila Jura sampai menemukan Naruto di dimensi Daikokuten. Itu berarti apa yang selama ini dilakukan oleh Kawaki sampai melakukan segala cara itu akan menjadi hal yang sia-sia. Dan salah satu cara untuk menemukan Naruto di dimensi tersebut adalah melalui kekuatan Shinjubag, di mana hal itu juga tidak akan mudah. Bukan berarti meskipun Shinjubag mampu mengakses dimensi orang lain, tapi dia tidak dapat masuk begitu saja jika orang tersebut tidak sedang menggunakannya. Dan salah satu caranya adalah bisa juga melalui Eida, di mana dengan mata Senrigan Eida, dia dapat dengan mudah menemukan Naruto dengan memanfaatkan Senrigan Eida, di mana Shinjubag yang mampu mengakses dimensi tersebut. Setelah melihat dan mengetahui lokasi Naruto, mungkin saja Jura mempunyai kekuatan yang dapat menghubungkan antar dimensi tersebut, yaitu dari dimensi Senrigan ke dimensi Daikokuten. Begitupun dengan ketika Shinju yang lain, di mana Hidara yang menargetkan Uchiha Sarada, Mitsuri yang menargetkan Konohamaru, dan yang terakhir adalah Bug yang justru menargetkan Eida, di mana sebelumnya Eida yang menggunakan mata Senrigannya untuk menguping percakapan para Shinju. Di momen itu, Bug mampu melihat Eida di dalam dimensi Senrigan. Dari ketiga Shinju yang lain, memang hanya Shinju Bug yang terlihat tidak memiliki kekuatan elemen alam,
Dalam pertarungannya dengan Boruto, dia hanya memanipulasi tubuhnya saja menjadi bentuk yang berbeda. Tetapi sepertinya justru hanya Shinju Bug lah yang mampu mengcounter kekuatan overpower dari Aida. Sementara Hidari, dia sepertinya juga menyadari, tapi tidak seperti Bug yang mampu memasuki dimensi Senrigan Aida, di mana sebelumnya tidak ada seorang pun yang mampu lolos dari pesona dan kekuatan omnipotens kecuali Sumire, Sarada, dan Otsutsuki. Dan sekarang Bug menjadi momok yang menakutkan bagi Aida, sehingga akan sulit bagi Aida untuk terus mengawasi para Shinju. Dan di panel akhir chapter 5 kemarin, kita diperlihatkan Boruto yang telah kembali ke desa Konoha untuk menemui Sarada. Menurut kalian, apa sebenarnya tujuan Boruto kembali ke desa? Meskipun di momen itu Boruto mengatakan bahwa aku sudah pulang. Tetapi melihat situasi sekarang, di mana orang-orang masih dalam pengaruh omnipotens Aida, sehingga akan sulit rasanya jika membayangkan Boruto akan tinggal di desa Konoha. Terlebih lagi ada situasi yang lebih mendesak saat ini, yaitu Shinju yang telah berevolusi, sehingga kemungkinan Boruto menemui Sarada adalah untuk menjelaskan bagaimana situasinya saat ini, terutama mengenai keadaan Sasuke, di mana sampai saat ini Sarada tentu saja tidak mengetahui bagaimana kondisi dari Sasuke. Selain itu, Boruto juga pastinya telah memperkirakan bahwa para Shinju akan mulai bergerak, sehingga momen ini rasanya pas sekali seperti apa yang diperkirakan oleh Kashin Koji, di mana pada chapter sebelumnya, setelah Boruto gagal untuk melakukan jebakan, Kashin Koji mengatakan jika mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Dan hal yang mungkin saja bisa terjadi setelah para Shinju menargetkan Aida, Uchiha Sarada, Konohamaru, dan Uzumaki Naruto. Tentu mengetahui semua itu, Aida tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan memberitahu hal tersebut kepada Kawaki untuk bersiap menghadapi serangan musuh. Itu berarti sekali lagi desa Konoha akan diinvasi oleh sekelompok musuh, di mana keempat Shinju akan bergerak dan menyerbu desa Konohakure. Melihat kekuatan tempur desa Konoha saat ini, di mana tidak adanya Naruto dan Sasuke, tentu kekuatan tempur desa Konoha akan jauh menurun, meskipun ada Kawaki dan teman-temannya, dan juga para elit shinobi Konoha. Tetapi untuk menghadapi serangan dari keempat Shinju sekaligus, itu merupakan hal yang sulit bagi mereka. Dengan adanya Boruto di desa Konoha, itu akan menambah kekuatan tempur mereka. Karena selain Boruto mampu mengalahkan kode seorang diri, Boruto juga lebih banyak mengetahui informasi mengenai para Shinju. Sehingga dengan kondisi desa yang sedang diinvasi, tentunya Shikamaru sebagai Hokage, dia akan terlebih dahulu memprioritaskan desanya daripada harus memburu Boruto. Dan mungkin di chapter selanjutnya, kita akan diperlihatkan kekuatan Shinju yang sebenarnya. Terlebih lagi, Kashin Koji pada chapter kemarin juga belum diperlihatkan. Mungkin saja dia sedang menyiapkan sesuatu untuk menghadapi para Shinju tersebut. Dari semua karakter yang ada di Boruto, sepertinya Kashin Koji merupakan orang yang paling memahami mengenai para Shinju. Terlebih lagi, dia juga mantan anggota Kara. Bagaimana jika akan menjadi seperti ini? Hidari yang menargetkan Sarada, sudah pasti kita akan melihat duet Sarada dan Boruto. Atau mungkin saja Mitsuki akan membantu mereka. Mitsuki yang menganggap Boruto sebagai mataharinya. Tapi sepertinya itu hanya ada pada mulut Mitsuki saja. Berbeda dengan Amado dan Sasuke. Bahkan Sarada yang mampu mengalahkan kekuatan omnipotens Aida. Mungkin sekarang waktunya bagi Mitsuki. Apakah dia mampu menepis omnipotensi? Jika iya, kita akan melihat kembali tim 7 bertarung setelah time skip. Wow, menarik bukan? Kemudian Hidara yang menargetkan Naruto. Tentunya dia akan menghadapi Kawaki. Lalu siapa yang kemungkinan akan membantu Kawaki? Sepertinya Kawaki lah yang tidak ingin dibantu, karena baginya itu hanya akan mengganggunya saja. Dengan kekuatan karma yang ia miliki, dia merasa mampu untuk menghadapi Jura, sehingga shinobi yang lain akan fokus untuk mengevakuasi penduduk sipil Konoha.
Yang berikutnya adalah Shinju Bug yang menargetkan Ada, di mana nanti kita akan diperlihatkan combo dari kakak beradik. Selama ini belum banyak diperlihatkan mengenai kekuatan mereka berdua. Selain kekuatan Shenrigan, mungkin Ada masih memiliki beberapa teknik lain yang akan merepotkan Shinju Bug. Patut dinantikan. Akan seperti apa keseruan pertarungan mereka. Dan yang terakhir adalah Mitsuri yang menargetkan Konohamaru, di mana Ino Shikacho tentu tidak akan tinggal diam. Tetapi mengingat musuh yang mereka hadapi memiliki kekuatan yang masih misterius dan juga tentu bukan kaleng-kaleng. Konohamaru tidak akan membiarkan mereka untuk ikut dalam pertempuran. Sehingga kemungkinan Konohamaru akan dibantu oleh Sai dan para Anbu. Atau bisa juga Kashinkoji akan turut meramaikan pertarungan tersebut. Oke, mungkin segitu aja sedikit pembahasan mengenai prediksi chapter ke-6 nanti. Yang pasti untuk chapter selanjutnya, cerita akan semakin menarik dan masih banyak misteri juga yang belum terungkap. Oke, kita tunggu aja chapter ke-6 Boruto to Blue Vortex rilis. Bye-bye.